Saya miris karena pernah yang dulu dibilang anak-anak saya lah udah tinggal di kosan hanya cukup 1 kasur, sakit, nggak punya duit, nama baik juga nggak ada, mau apa gitu lah. Maksudnya kakak itu nakal 1 tahun itu udahlah cukup bekal hidupmu nanti ke sana, jangan balik lagi. Kasih lu. Cuman apa boleh buat ya? Bisnis prostitusi ini kan nggak bisa dihapus. Kalau bisa dihapus kakak mau ikutan. Kalau semuanya memang dihapus, ayo saya tutup semua. Nggak mungkin juga dong saya tutup sendiri. Anak saya pindah juga ke rumah orang. Di sana belum tentu disayang. Di sini saya manja-manja. Kamar mandi pun saya yang cuci. Kakak dulu ada pernah diantar ibunya ke sini. Boleh ya sedikit cerita. Diantar ibunya karena ibunya punya utang. Ya, ibunya si anak ini baru umur waktu itu 16 tahun. Cantik, putih, bersih. Diantar ke sini. Saya bilang kenapa diantar sama tantenya ke sini? Kalau kakak nggak percaya nih, telepon mamanya. Saya telepon, kenapa anakku ke sini? Saya punya utang tante begini. Saya bilang, yakin? Ya udah. Akhirnya itu anak di sini 2 hari dapat tamu 5, 6, 7. Hari ketiga saya udah nggak bisa tidur. Itu anak kasihan sekali. Digilir orang 6, 7 sehari. Yang ini nggak bisa begini. Akhirnya saya bilang tantenya, ini bawa si Hanum pulang. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tenang. Terima uangnya ini 700.000 1 hari. Aku bilang, kalau kalian ada yang bawa-bawalah, ini tutup pun nggak masalah. Ya, saya bisa pulang ke tanah kita luas di Medan, jual cabai, ya, jual tanam tomat sama abang gampang. Nama saya Riri Kariri. Saya di sini sebagai pengusaha refleksi, tinggal bersama adik-adik di sini. Saya memang nggak mau dipanggil mami ya, karena apa sih? Saya posisikan anak yang karyawan di sini sebagai adik-adik saya, sebagai anak-anak saya aja udah. Memang saya nggak mau dipanggil mami. Sistemnya gimana sih kak? Apakah teman-teman di sini kakak yang menjual atau gimana kak sistemnya di sini? Memandu menjual sih nggak juga ya, kan itu kebutuhan timbal balik juga sih. Kan mereka juga butuh kita ya, saya nggak memaksa untuk apa dan apa. Ya, fasilitas tempat aja. Ada ini nggak sih kayak kalau pada umumnya kan malam itu ada target nih kan? Anak-anaknya misalnya 1 hari berapa ya. Gitu. Enggak, kalau di kakak sih nggak ada. Sebebasnya mereka aja. Kalau mereka merasa nggak ada duit ya ayo kerja. Kalau mereka lagi bad mood atau apa, nggak pernah saya paksain. Berarti bahasanya kakak membantu ya? Ya, dibilang membantu ya membantu juga lah. Karena saya kan dari lulus kuliah tuh ya, lulus sekolah itu diajak sama tante-tante saya. Karena keluarga dari ibu saya banyak yang usaha pijat gitu. Jadi saya suruh jaga buat iseng-iseng sih awalnya. Lama-lama kan tahu caranya ya sudah, lama-lama kan hidup itu kan nggak selalu di atas. Jadi saya pernah kerja, tapi kan ekonomi kan nggak selalu stabil. Ya udah, saya putusin aja buka sendiri, mencoba mandiri gitu. Udah berkeluarga kan? Ya? Berkeluarga juga? Udah. Itu gimana kak? Menjaga itu gimana? Menjaga bisnis usaha ini dengan pisah ke keluarga gitu maksudnya. Enggak, maksudnya lebih ke apakah semua keluarga tahu kakak bisnis ini? Tahu. Oh, tahu juga. Keluarga tahu, tapi mereka percaya dengan saya bahwa saya dengan sifat saya, dengan karakter saya di rumah, mereka tahu saya juga bukan ikut menjual apa-apa dan melakukannya hal-hal yang enggak. Ya. Keluarga tahu. Kalau kakak sih
pendapat orang lain terserah ya. Hidup ini rezeki masing-masing. Apa sih cara kita menikmatin hidup, cari cara uang, cari rezeki itu kan beda-beda ya. Nggak mungkin kita sama semua dong. Begitu aja. Kalaupun kita hidupnya kayak begini kan, resiko udah di masing-masing. Kalau misalnya pikiran orang buruk, ya mau dibilang apa gitu kan. Ya kita nggak boleh juga memaksakan pikiran orang lain ke kita. Ya toh? Iya dong. Ketika orang lain katakan sebagai mami itu menganggap mereka adalah pekerja, tapi kakak di sini harus sebagai adik. Ya. Ya, apa yang membuat kakak berpikiran seperti itu kan? Iya, karena saya punya ini loh, dia punya rasa tanggung jawab ya, apalagi anak-anak ini kan masih muda-muda gitu kan. Saya pikir mereka kan di awal ke kakak juga bukan di sini salah jalannya. Udah dari mana-mana juga udah salah kan, dari luar udah salah, dari mana udah salah. Ketiban ketemu di saya mau kasih yang baik juga ke mereka, walaupun hidup kayak begini kan ada target lah, paling tidak itu 1-2 tahun udah stop lu mau buka warung, lu mau buka apalagi, ayo dong gitu. Duit kita tuh gede, hari-hari tuh gede, cukup 2 tahun buat lu kerja kayak gini, udah habis itu mau buka warung, mau buka toko, mau buka apa, cukup duitnya. Karena nggak berharap mereka stay di sini. Enggak, ini saya jujur ke anak-anak, kalau ada yang mengambil kamu, misalnya ada paling tidak fotokopi lah usahanya, atau tukang ikan asinnya di pasar yang bisa ngangkat mereka nggak di sini, saya kasih. Ini juga banyak loh, kadang ada tamu ya, saya mau anaknya kak, kamu usaha apa? Ikan asin, saya kasih nggak mau. Kalau sih udah sana duduk, ntar pulang hitung duit ikan asin kan lebih enak ya, daripada kita dijudge orang lu perek apa-apa segala macem kan. Kasihan, saya sebenarnya kasihan lihat mereka. Kenapa kakak ditinggali tapi masih ada hati kecil yang terlalu berubah juga? Gimana kan? Karena saya bukan berasal dari pekerja begini kali ya. Karena mungkin ya bukan karena apa, latar belakang keluarga saya sekolah, berpendidikan. Ini memang hanya faktor usaha aja buat saya gitu loh. Jadi bukan ada sifat ganjen saya atau ingin menjual, ngambil keuntungan dan segala macem. Enggak, cuman di satu waktu itu kejepit, saya bisa bisnis ini, ya saya buka. Itu aja, cuman saya punya keinginan anak-anak ini, ya sudah gitu. Cuman saya pesan sama mereka hanya, kemanapun nanti pergi jangan lupa sama mama, udah itu doang. Iya, saya berharap suatu hari kamu jangan pindah tempat ke begini lagi. Ya, saya mau dapat kabar mereka, kak aku mau buka toko buah di sini. Saya nggak mau lagi dong, kak aku pindah refleksi sini, sama aja ngapain? Iya, kakak nggak mau. Kasihan loh deh, kasihan nggak mau. Kalau orang ini masalahnya itu di ekonomi keluarga satu kan, dan nggak ada background sekolah, bukan merendahkan mereka, nggak ada latar belakang pendidikan. Itu yang itu sih sebenarnya kalau kurasa ya. Kalau ekonomi sih mungkin nomor 2. Kalau ada latar belakang pendidikan kan kita bisa ke pabrik kah, kemana. Dan memang nggak ada sama sekali. Rata-rata SD juga nggak. Paling gede-gedenya tuh SMP kelas 12 mundur. Nggak ada yang lulus. Itu sebenarnya menurutku sih itu. Dan di keluarga ini juga rata-rata yang kurang kurang harmonis di rumahnya, yang menurut kakak dapat setelah ketemu mereka ceritanya, ada yang ayah nggak bekerja, ada adik yang harus disekolahin gitu kan, sementara nggak punya usaha yang lain, mau nggak mau kan nggak mungkin lihat nggak makan. Ini berbanding terbalik nggak sih sama pola bisnis yang seharusnya kakak masih ngasih masukan ke mereka untuk berubah nih? Iya. Padahal dalam bisnis ini Terbalik banget. Gimana? Apa ya, dia mungkin karena kakak juga punya anak perempuan, punya anak laki gitu. Sementara anak kakak sekolahin bener, ya kan? Anak-anak kebetulan lulusan dari Jogja, sampai kuliah mandiri, sampai kerja bener gitu. Jadi kayaknya kok gimana ya? Malah kadang-kadang kuulik latar belakang mereka. Kenapa sih? Apa mamamu nggak tahu kamu begini?
Ya kan bawa duit banyak, mama tanya dong, dari mana duitnya gitu. Kalau dibilang susah sih, enggak susah sih, enggak. Enggak. Cuman ya harus sopan ke kiri kanan kita, tetangga. Jangan juga kita songong ya, kita udah bisa buka bisnis kayak begini, terus sama apa ya, aparat-aparat desa ya harus ikutin aturan lah. Jangan semaunya juga kan. Iyalah, nggak boleh juga gitu. Kalau misalnya dipintain apa-apa buat RT, buat kegiatan ini, jangan bilang nggak ada. Nggak boleh. Harus lebih dari yang punya usaha warung. Iya kan? Iya benar juga sih. Iyalah, nggak boleh. Resiko gede juga ya. Kalau resiko sih udah pasti gede ya. Pasti gede banget deh. Dari Satpol PP, dari mana kan pasti. Makanya kakak ikut apa sih kayak sama bunda begitu kan. Ibaratnya itu cari pertemanan juga, cari amannya kakak juga, dan segala macem ya begitu. Kakak memang selalu tanya mereka. Setelah misalnya dapat tamu 2 atau 3 orang, saya tanya, kamu rasain apa? Ada rasa yang nggak enak nggak di tubuhmu atau bagian kewanitaannya gitu kan? Kan beda-beda karakter mereka juga. Ada yang kuat 7, ada yang kuat 10, ada yang 2 juga udah ambruk. Ya kan jujur aja kan memang begitu deh. Jadi beda-beda karakter anak-anak ini beda-beda. Jadi kakak tanya, ini si A misalnya, kamu 3 dirasanya apa? Kamu 4 biasa aja misalnya. Yang ini 7 juga biasa aja. Gitu kan? Jadi dari situ kakak belajar kalau misalnya nih anak ini harus sering kakak bawa ke konsul ke Bu Eka, suntik atau apa, paling enggak diperiksa kesehatannya lah sama bunda. Nah sih, kalau bunda kesini buat saya sih welcome aja, nggak ada masalah. Lain lagi juga kan bunda bawa misinya kan buat sehat anak-anak kakak juga kan ya. Kalau buat penanganan mereka selama ini sih nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada yang positif untuk yang tanda kutip ya kemana-mana. Tapi kalau misalnya dulu 2 tahun lalu pernah anak saya dibawa kena kayak udah panas dalam, mulai panas dalam begitu, langsung dikasih obat sama bunda, disarankan untuk berhenti kerja, stop. Ya supaya dia nggak apalagi ya, supaya dia nggak tambah berat ya, karena dia ke suami juga udah mulai menular gitu, suaminya sudah mulai merasa beda gitu. Jadi kakak suruh ya udah, kalau memang kondisi kamu begini udah stop. Susah nggak Kak menjelaskan itu semua resiko seperti ke adik-adik kakak? Susah banget, susah karena mereka kan sepelekan hal itu ya. Mereka ngerasa aku nggak apa-apa, aku sehat, dan kadang-kadang udah ada ngerasa ada masalah, udah ngerasa berlendir atau rasa gatel, rasa nggak nyaman, malu buat cerita. Padahal kakak selalu bilang terbuka, apa yang terjadi terbuka, biar kakak tahu mau harus bagaimana. Ya gitu kan, daripada nanti dia sakit begini-begini kan dek nggak enak ya, kasihan juga itu dia kan. Sementara harus cari duit, ada targetnya sebulan berapa. Cuman itu kendalanya begitu, mereka malu untuk buka apa yang dia rasa. Istilahnya kita juga ada rasa tanggung jawab itu ya, walaupun sebenarnya nggak harus. Tanggung jawab. Sedangkan kakak ini kan perempuan ya, gimana sih? Kita kan berpikir deh, 3, 4, 1 hari, 1 malam misalnya, kan berganti orang, besok 4 berganti orang, itu pasti ada resiko lah. Ya kan, walaupun kita nggak ngerasain kan, kita punya pikiran, pasti ada resiko. Ini tamu ini dari luar ini kan nggak tahu, supir angkot, truk atau siapa kan nggak tahu. Berarti kayak pencegahan sederhana kayak kondom, terus nggak boleh satu hal yang terlalu beresiko, karena juga menjelaskan itu kan. Iya kan memang ada disediain, setelah lu kondom ada disediain. Servisnya kan kita nggak tahu nih, bisa kayak ada yang amal dan sebagainya gitu. Karena memang kakak tanamkan, boleh ngapa-ngapain, anal jangan.
nggak boleh. Coba kamu mulain dengan begitu membela uang, awas. Kakak selalu. Kadang-kadang mereka keluar, aduh, ngapain tadi? Pakai belakang. Enggak kok kak, nah, gitu. Awas lo ya. Tetap ya kayak ada Iya. tanggung jawab itu ya. Gimana sih dia karena seusia-usia anak kakak kali ya, mereka juga gitu. Kasihan aku. Kadang-kadang ngapa ya? Aku bilang kalau kalian ada yang bawa-bawalah, ini tutup pun enggak masalah. Ya, saya bisa pulang ke tanah kita luas di Medan, jual cabe, ya, jual apa tanam tomat sama abang, gampang. Itu Bunda datang ke sini untuk penyuluhan kesehatan ya, pertamanya penyuluhan kesehatan pertamanya. Tapi saya memang welcome aja sih ya, Bunda cerita ini harus begini kak, ini begini. Akhirnya dia sarankan kakak buat apa sering periksa anak-anak ini ke puskesmas buat kesehatan. Waktu itu pertama 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Habis itu sebulan sekali, habis itu udah tergantung kebutuhan anak-anak baru, lama kan beda-beda waktunya. Akhirnya udah deket sama Bunda kan, deket sama Bunda. Dilananya kakak memang juga hatinya, Bunda kan sering ajak anak-anak kakak ke dinas sosial lah, kemana. Ngapain sih gitu? Saya tanya Bunda, ngapain sih bawa anak-anak ke sana? Ada penyuluhan kak begini-begini. Saya aja. Saya juga pengen tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian omongin di situ, gitu kan. Lu yang bener aja. Dia pikir dia juga dulu kan nyepelin kakak, paling juga lu nggak mikir ke situ gitu kan. Aku mau Bunda, lama diulur sama dia supaya saya ikut. Hanya anak-anak aja dibawa. Akhirnya lama-lama gue bilang, Bunda aku mau ikut. Ya sudah kerjanya begini-begini. Akhirnya saya ikut timbrung sama-sama teman-teman dari daerah wilayah-wilayah lain ya. Dari kayak Waria, apa, dan segala macam itu. Yang nyaman sudah. Jadi sekarang sama Bunda kayak udah satu kerjaan aja gitu. Walaupun istilahnya beda status ya, apapun kata orang saya pasti mami-mami dong walaupun saya bantah. Tapi kan misinya sama Bunda itu saya sama. Ya, kan cuman beda-beda tempatnya aja. Bunda kan ujung tombak ke kantor atau ke puskesmas atau kemana kan. Saya biarin aja. Ya, kalau Bunda kan siap bertanya buat saya, kan saya yang jalanin di lapangan gitu kan. Dan itu menurut kakak sepenting itu ya ternyata? Iya, sempet waktu di puncak itu dibikin kayak apa ya, dia kayak dibikin konteks pertanyaan gitu ya. Itu sekian banyak orang dibikin untuk besok hari mau bikin apa. Itulah dari media atunya. Dari ininya di depan saya bilang merubah pola hidup, itu aja, merubah pola hidup. Aku bikin begitu. Akhirnya dia bilang nanti dipanggil ya, saya nggak tahu kenal orangnya, tadi dipanggil nih. Ternyata kertas kakak yang dipilih. Sekian banyak orang. Ini mau merubah apa? Kesempatan kakak bilang ke adik-adik itu tadi. Kalau udah sempat terjun, ayo cepat keluar. Dengan modal seberapapun, jual apapun nggak masalah. Hidup yang benar gitu. Jangan begini terus lah. Kadang cantik mereka itu kan sia-sia. Ini Siska ini saya bilang, kamu cantik, cari laki-laki benar yang bawa. Udah. Kakak nanti sama siapa? Kalau nggak ada orang saya tutup, saya pulang sama bangun nanam cabai. Ya, kasihan adek. Kalau sama perempuan ya, kasihan dengan anak-anak, kasihan banget. Dan kurasa orang tuanya juga kurang pengawasan juga. Anak kemana? Keluar jam 8, pulang pagi misalnya. Kemana? Apa karena mikirin uang, nggak mikir jam pulang anak juga. Kakak nggak ngerti ya gitu. Tapi kalau secara pribadi saya sakit apa? Sakit banget. Kok aku bayangin kadang-kadang 3-4 anak-anak ini, aduh gitu. Makanya selalu aku tanamin setahun di sini cukup. Oh ya, misalnya kan dapat duit, ratakanlah itu 6 juta 1 bulan, 200.000 1 hari kan, 6 juta 1 bulan, 1 tahun 72 juta.
Lu 1 tahun timbang buka usaha tahu apa nggak bisa? Bisa dong. Udahlah gitu. Saya takutnya gini loh Dek, nanti di usia-usia mereka kan begini banyak uangnya, banyak tamunya. Nanti takutnya di usia 28 ke sana mereka udah nggak ada peminat, badan juga udah hancur kan, tinggal sakit. Karena makanya ketemu sama Bu Eka kemarin di puncak tuh saya bilang, so ayo ada target. Saya miris karena pernah yang dulu dibilang anak-anak saya lah udah tinggal di kosan hanya cukup 1 kasur, sakit, nggak punya duit, nama baik juga nggak ada, mau apa gitu lah. Maksudnya kakak itu nakal 1 tahun itu udahlah cukup bekal hidupmu nanti sana, jangan balik lagi. Kasih tuh, cuman apa boleh buat ya, bisnis prostitusi ini kan nggak bisa dihapus. Kalau bisa dihapus kakak mau ikutan. Kalau semuanya memang dihapus, ayo saya tutup semua. Nggak mungkin juga dong saya tutup sendiri, anak saya pindah juga ke rumah orang. Di sana belum tentu disayang. Di sini saya manja-manja, kamar mandi pun saya yang cuci. Yes, emang saya cuci. Emang pernah mereka cuci piring? Nggak pernah. Saya hanya minta mereka antar saya deh ke sana. Itu doang udah. Itu maksud saya mereka biar belajar gitu. Kadang-kadang mereka tersinggung loh deh atas omongan kakak gitu. Gue bilang, lu udah dianggap orang buruk, masa nggak punya duit? Kalau udah dianggap orang buruk, lonte pun dibilang orang kalau kita punya banyak duit, itu orang nggak berani ngomong. Saya bilang begitu. Makanya jangan boros-boros, jangan ini, jangan ikutin semua apa maumu. Boleh kerja begini tapi prioritas uang itu hidup normal lah. Anak-anak ini kan nggak bisa. Maunya apa-apa, habis. Itu. Iya, karena aku udah pernah lihat itu bekas karyawanku itu kena sirosis hati, bengkak, nggak bisa kencing, nggak bisa, uang nggak ada. Jadi miris kan ya. Dia telepon, Kak sini, aku kondisinya begini. Saya cabutin lagi duit dari anak-anakku yang lama-lama, saya telepon bantu ke sini. Kan gimana ya? Maksud saya sebelum sakit, ayo dong gitu. Cari uang setahun, 2 tahun, dah selesai, kelar. Ini kan banyak deh yang sampai 45, 50. Udah 50 siapa lagi yang mau? 10.000 mau dibayar. Kan kasihan. Mumpung sekarang orang masih mau 500, 400, itu simpen lah tuh. Kalau jangan selalu berprinsip apa ya? Duit setan dimakan jin. Ya kalau lu rajin nabung ya pasti nggak dimakan jin dong. Iya kan? Iya. Ternyata setelah ada lagi jadi berbuat baik tuh banyak caranya. Banyak. Di tempat yang dianggap udah nggak bisa ditolong, ternyata kakak masih ada rasa kayak ini bisa nih kesempatan gitu. Iya. Kakak selalu belajar dari anak-anak ini. Kalau yang nyaman di rumah, dia seminggu sekali pasti minta pulang. Ini anak saya ada yang 2 tahun, kadang 3 bulan juga nggak pengen pulang ke rumahnya, berarti nggak nyaman dong. Gitu. Karena saya banyak belajar dari tingkah mereka. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya sengaja nanya, kamu di rumah nyaman gak sih Dek? Mama gimana? Papa gimana? Ternyata ada mama kandung bapak tiri. Ya kan? Banyaklah masalah mereka tuh rumit sebenarnya kalau mau itu. Cuman kalau mau berubah bisa lah. Bisa, pasti bisa. Ya, pesan ke perempuan-perempuan umumnya lah ya kan. Kalau kakak sih maunya, kalau yang belum menyentuh dunia kayak gini jangan coba-coba lah. Susah keluarnya. Tapi kalau yang udah terlanjur itu, ayo mulai dari sekarang tuh punya target. Seperti kakak bilang tadi, setahun 2 tahun cabut. Ya kan? Istilahnya harus punya usaha lain lah gitu. Kalau yang belum janganlah. Susah kayak lingkaran apa ya? Susah keluarnya.
duitnya itu makin lama makin enak nama. Makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman, makin dalam pasti. Kakak dulu ada pernah diantar ibunya ke sini. Boleh ya sedikit cerita. Diantar ibunya karena ibunya punya utang. Ya, ibunya si anak ini baru umur waktu itu 16 tahun. Cantik, putih, bersih. Diantar ke sini. Saya bilang, kenapa diantar? Sama tantenya ke sini. Kalau kakak nggak percaya nih, telepon mamanya. Saya telepon, kenapa anakku ke sini? Saya punya utang tante begini. Saya bilang, yakin? Ya udah. Akhirnya itu anak di sini 2 hari. Dapat tamu 5, 6, 7. Hari ketiga saya udah nggak bisa tidur. Itu anak kasihan sekali. Digilir orang 6, 7 sehari. Yang ini nggak bisa begini. Akhirnya saya bilang tantenya, ini bawa si Hanum pulang. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tenang. Terima uangnya ini 700.000 satu hari. Karena kan di sini bayar kamar ya. Satu tamu itu 100.000 ke kakak. Itulah penghasilan kakak. 100.000 satu tamu. Itulah penghasilan kakak. Dia dapat 7 tamu, dia 700.000 sendiri, belum yang lain-lain kan. Tapi saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa ini tidur, nggak bisa ini makan, ini anak mau pulang. Saya nggak mau. Makanya saya bilang kalau bawa orang pun teman-teman kalian udah di atas 23 atau 24 lah. Kakak orang nggak mau anak-anak segitu, nggak mau kakak. Nggak mau. Padahal kalau ini kan bisa banyak tamu ya. Kalau lihat dari ekonominya kan nggak mau. Kasihan lah, si kecil semuanya belum terbentuk pun. Itu masih 16-15 tahun. Akhirnya dia bilang, saya telepon ibunya, bawa pulang dia. Sudah, dibawa pulang. Udah? Iya sama-sama. Yuk.